Selamat pagi anak-anak kelas 8F dan 8G. Kembali berjumpa bersama saya Pak Guido yang akan mengajari kalian matematika untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Materi relasi memiliki indikator pencapaian pembelajaran seperti berikut ini. Yang pertama adalah menyatakan suatu kejadian ke dalam bentuk relasi menggunakan diagram panah. Yang kedua, menyatakan suatu kejadian ke dalam bentuk relasi menggunakan diagram Kartesius. Dan yang ketiga adalah menyatakan suatu kejadian ke dalam bentuk relasi menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, anak-anak, selamat menyaksikan video berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang relasi. Nah, apa itu relasi? Relasi menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Setelah kalian memahami arti dari relasi, nah sekarang kita akan membahas bagaimana cara menyatakan relasi. Nah, menyatakan relasi itu ada 3 cara. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan diagram panah seperti yang Bapak gambarkan ini ya. Nah, kalau ada diagram panah berarti dia ada 2 himpunan. Yang pertama ini, diagram panah yang pertama ya, himpunan A-nya itu ada Edi, Budi, Susi, dan Wati. Himpunan B-nya ada apel, melon, mangga, dan jeruk. Nah, kalau namanya diagram panah, pastinya dia ada panahnya. Dan jangan lupa, tanda panahnya ini harus dituliskan. Boleh ditaruh di ujung ya. Boleh juga dia ditaruh di sini. Ya, boleh juga ditaruh di sini. Iya. Bebas, yang penting ada tanda panahnya. Seperti gambar yang di bawah ini kan? Nah, oke. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan diagram Kartesius. Seperti kita pelajari sebelumnya tentang bidang Kartesius, sekarang ini diagram Kartesiusnya bentuknya seperti ini. Nah, cara menyatakan relasi yang kedua adalah dengan cara diagram Kartesius seperti pada gambar berikut ini. Ya. Yang ketiga, yaitu dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Untuk mengulang himpunan yang kalian pelajari di kelas 7, yang namanya himpunan, jangan lupa kalian harus menggunakan kurung kurawal di depan sini. Nih, dan di belakang. Jangan lupa karena ciri khas utama dari himpunan adalah kurung kurawalnya. Ini jangan lupa ya. Yang belum bisa membikinnya belajar untuk bikin kurung kurawal. Iya. Oke, boleh begini ya. Boleh begini, yang tidak boleh itu begini. Ini tidak boleh. Atau begini, ini tidak boleh. Jadi yang dibolehkan adalah seperti ini. Oke ya. Jadi ada 3 cara dalam cara menyatakan suatu relasi. Yang pertama tadi adalah dengan menggunakan ini diagram panah, kemudian diagram Kartesius, dan yang terakhir yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan apa yang kita pelajari tadi dengan mengerjakan contoh yang Bapak berikan berikut ini. 5 orang sahabat memilih kegiatan ekstra di sekolahnya. Andre memilih basket dan renang, Dudi memilih badminton, Tina memilih renang, Hilda memilih musik dan basket, serta Anton memilih sepak bola. Nyatakan kejadian tersebut ke dalam bentuk relasi. Nah, yang pertama kita akan jawab ini dengan menggunakan diagram panah. Ya, kita akan buat dengan menggunakan diagram panah. Oke, sekarang kita bikin dulu nama-nama anggota himpunan yang pertama tadi ya. Ya, himpunan nama-nama manusianya ini yang pertama tadi ada si himpunan A dulu, ada si Andre. Kemudian ada si Dudi.
Kemudian ada si Tina. Kemudian ada Hilda dan Anton. Nah, kemudian himpunan B-nya adalah olahraganya, ya, atau ekstranya, kegiatan ekstranya. Ada basket, ada renang, kemudian ada badminton, kemudian ada musik serta sepak bola. Jangan lupa masing-masing dikasih titik di depannya, dikasih noktah di depannya ya, menyatakan bahwa dia merupakan anggota bagian dari himpunannya. Nah, sekarang kita lingkari ya. Nah, nanti kalian bikin bagus-bagus ya, boleh pakai penggaris boleh. Oke, kemudian kita kasih panah atasnya seperti ini anak-anak. Kemudian kita kasih di sini, ini ekstra atau kegiatan ekstra. Nah, kemudian pasangkan. Andre memilih basket dan renang. Kasih garis ke basket, ke titiknya. Titik ketemu titik ya. Kemudian dia juga memilih renang. Oke, kemudian Dudi memilih badminton. Oke, pasangkan Dudi dengan badminton. Kemudian Tina memilih renang. Oke, pasangkan. Panahnya jangan lupa. Hilda memilih musik. Dan dia juga ternyata memilih basket. Anton memilih sepak bola. Inilah dia cara menyatakan kejadian tersebut ke dalam bentuk diagram panah. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara menyatakannya dalam bentuk diagram kartesius ya. Oke, perhatikan setelah ini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyatakan kejadian tersebut ke dalam bentuk diagram kartesius ya. Nah, seperti yang kalian bikin pada diagram kartesius sebelumnya, bikin dulu sumbu X. Kemudian kita bikin dulu juga kembali sumbu X ya, tadi sumbu Y, ini sekarang sumbu X. Nah, kemudian kita kasih nama anggotanya, dan ingat berjaraknya harus sama. Yang pertama adalah Andre, kemudian Dudi. Ini jaraknya harus sama ya, tidak boleh beda-beda. Kalau 4 kotak 4 kotak, 3 kotak 3 kotak, 2 kotak 2 kotak ya. Kemudian Tina, kemudian Hilda, dan yang terakhir adalah Anton. Nah, kemudian kita pasangkan kawan-kawannya. Yang pertama ini ya, ekstranya. Yang pertama adalah basket. Sama jaraknya, kalau di sininya 2 kotak, ini juga 2 kotak ya. Basket. Kemudian jaraknya juga sama. Renang. Kemudian ada badminton. Kemudian ada musik. Dan yang terakhir ada sepak bola. Nah, sekarang tinggal kita pasangkan ya. Ini jaraknya harus sama ya. Jarak antar nama-nama ini harus sama. Kalau 4 kotak 4 kotak semua, 2 kotak 2 kotak semua. Tidak ada yang 2 kotak, 1 kotak, 3 kotak, tidak boleh. Ya, ditekankan. Nah, sekarang pasangkan. Andre itu mengikuti ekstra basket dan renang. Ini Andre. Basket di sini. Kasih lingkaran atau bulatan. Kemudian Andre juga mengikuti renang. Ini renang. Panjangkan lagi Andre-nya. Nah, ini dia. Kemudian Dudi ikut badminton. Naik ke atas. Badminton. Ini dia Dudi. Kemudian Tina mengikuti renang. Ini renang. Ini Tina. Oke. Kemudian Hilda ikut musik dan basket. Ini musik. Ini Hilda. Di sini dia. Kemudian Hilda juga ikut musik dan basket. Oh, ini basket di sini. Berarti di sini juga si Hilda. Dan terakhir Anton mengikuti sepak bola.
terakhir. Ya, ini Anton. Oke, nah inilah dia menyatakannya dengan cara diagram kartesius. Mudah kan? Nah, yuk kita menyatakan dengan cara yang ketiga atau cara yang terakhir. Nah, cara ketiga yaitu cara menyatakannya dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Oke, kita pasangkan. Jangan lupa menggunakan kurung kurawal. Kita pasangkan yang pertama adalah huruf besar ya, kan nama orang. Andre, dengan siapa dia ikutnya? Basket. Kemudian Andre kasih koma juga mengikuti renang. Kemudian Dudi mengikuti apa? Badminton. Kemudian Tina mengikuti renang. Kemudian Hilda mengikuti seni musik. Hilda juga ternyata mengikuti basket. Dan yang terakhir adalah Anton. Anton mengikuti sepak bola. Jangan lupa ditutup dengan menggunakan kurung. Jadi inilah dia cara menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau mau tanyakan silahkan tanyakan lewat WhatsApp nanti ya. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa istilah yang ada dari gambar ini ya. Kita akan belajar yang pertama ada yang namanya domain. Domain itu adalah daerah asal. Berarti domain itu adalah semua anggota yang berada pada himpunan A. Karena dia himpunan harus kamu tulis menggunakan kurung kurawal. Berarti domainnya adalah pada gambar ini ya adalah Edi, Budi, Susi, Wati. Kemudian kodomain. Kodomain adalah daerah kawan. Berarti semua yang berada pada himpunan B. Siapa aja? Yaitu apel, melon, mangga, anggur, dan jeruk. Dan yang terakhir adalah range. Hati-hati, nah siswa sering salah di range ini. Range ini adalah semua anggota yang terdapat di himpunan B, tapi yang memiliki pasangan pada himpunan A. Jadi siapa aja range-nya? Berarti range-nya adalah apel, melon, mangga, dan jeruk. Nah, terus kenapa kok anggur nggak termasuk range? Karena anggur tidak punya pasangan pada himpunan A. Nah, oke ya. Nah, sampai sini Bapak harapkan kalian mengerti. Kemudian silahkan kerjakan tugas yang Bapak berikan setelah ini. Nah, sekarang silakan perhatikan tugas berikut. Syarat-syaratnya jangan lupa ya.